Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube California Lampung. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan mereview kembali tanaman pepaya milik saya yang dulu terkena layu fusarium. Hampir mati dan alhamdulillah hampir semua sembuh total. Dan bahkan sudah mulai panen, sudah mulai petik, udah 2 kali petik. Jumlah tanaman sekitar 2000 batang. Yang ada sekarang yang tersisa sekitar 1500 karena dicabut untuk disulam kembali karena bulat, banyak yang bulat. Jadi sudah dilakukan penanaman kembali untuk yang bulatnya. Nah, ini contohnya. Alhamdulillah tanaman ini bisa sembuh total, sembuh kembali dan akhirnya bisa panen. Maaf untuk sahabat-sahabat semuanya yang bertanya, Mas tolong direview kembali tanaman yang pernah kena layu fusarium. Banyak pertanyaan seperti itu dan ada juga yang menanyakan ya, itu nanti pembuktiannya ketika akan panen. Kebanyakan jika akan panen ternyata akan mati tanamannya, tapi ini alhamdulillah berkat kerja keras dan rutin pengobatan tanaman bisa sembuh total. Nah, ini penampakan tanamannya, bisa dilihat sudah mulai panen. Saya akan memberitahukan apa saja yang saya gunakan dari awal pengobatan hingga bisa panen. Ya, ini jumlah tanaman sekitar 2000 batang. Keseluruhan ada sekitar 2000 batang tanaman ke atas sana. Ya, kita lihat apakah benar dia sembuh. Nah, ini untuk contoh, memang terlihatnya daun tuanya agak kuning tapi tidak jadi masalah karena kita yang diperlukan itu adalah pupusnya. Tuh bisa dilihat pupusnya hijau. Nah, buahnya jadi semua, alhamdulillah. Nah, memang seperti agak bintik tapi tidak apa-apa jika bintiknya hanya seperti bintik ikan lele, itu laku karena tidak tembus ke dalam daging buah. Tapi jika bintik coklat itu tidak laku karena tembus ke dalam daging buahnya. Alhamdulillah tanaman ini bisa selamat, sedangkan hampir 90% di tangga muspugu semua tanaman muda mati, bahkan yang tua juga. Tapi tanaman ini alhamdulillah bisa selamat. Bisa dilihat walaupun buahnya tidak rapat, setidaknya tanaman ini bisa selamat, bisa hidup. Jadi bisa nantinya diolah lagi untuk agar tanaman bisa berbuah lebat. Nanti di periode kedua bisa dimaksimalkan. Nah, ini contoh yang masih kuning daun tuanya tetapi pupusnya sudah sudah hijau kembali. Alhamdulillah tidak jadi masalah, yang penting dia hidup dulu. Ya, bisa dilihat sudah panen, alhamdulillah tanamannya sudah panen. Alhamdulillah batangnya lumayan bagus. Nah, ini seperti agak kuning tetapi bisa dilihat pupusnya sudah hijau. Ini sekitar ada 500 pohon yang sudah petik. Ini jumlahnya 2000 tanaman. Kenapa petiknya tidak bareng? Karena memang ketika penanaman awal hanya sekitar 500-600 bibit karena kendala di bibit semai sendiri di bulan 10 karena sangat panas di bulan kemarau, akhirnya tanamannya banyak benihnya tidak banyak yang tidak jadi tidak bareng. Ini selisih setengah bulan, 1 bulan setelah tanam 500, bulan depannya baru 500 lagi. Ya, ini bisa dilihat pupusnya sudah hijau kembali. Kenapa memang saya tahan itu baru buat video kali ini karena pertanyaan subscriber yang satu ini memang bisa menjadi pacuan atau acuan untuk saya pribadi. Dia mengatakan bahwa nantinya ketika akan panen baru terlihat batang tanaman, bahkan bisa dibilang akan mati nantinya. Tapi alhamdulillah terjawab sudah. Bisa dilihat pupusnya sudah hijau.
Bahkan pentilnya, bakal buahnya sudah pada jadi. Tuh. Buahnya alhamdulillah lebat. Memang sengaja saya tahan dibuat video lagi ketika panen agar bisa menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat semua, menjadi inspirasi dan motivasinya bahwa tanaman pepaya yang terkena virus kuning atau Layu fusarium itu bisa sembuh. Jadi bukan hanya bohong, bukan hanya omongan bohong belaka. Tuh ya, itu pupusnya sudah hijau walaupun daun tuanya kuning. Tapi jika seperti ini tidak apa-apa, ini mah bakalan rontok daun tuanya. Tapi yang penting buah jadi, pupusnya hijau kembali. Dan nantinya akan keluar bunga dan berbuah lagi. Itu tinggal atur pemupukannya saja. Tuh ya, bisa dilihat. Alhamdulillah. Tanaman ini ditanam sekitar bulan 10 akhir kalau nggak salah. Ya, 10 akhir. 10 akhir apa bulan 11 awal gitu. Jadi kurang lebih usianya memang sudah 7 bulan. Ini kemarin sudah dilakukan pemetikan, sudah panen. Memang belum banyak karena masih belum bareng, belum serentak. Tapi alhamdulillah sudah mulai petik. Ya baik, untuk obatnya tolong didengarkan sahabat-sahabat semua. Saya menggunakan untuk pengobatan daun kuning atau Layu fusarium itu kapur sirih. Kapur sirih dosis kurang lebih 4 sendok dicampur dengan ini apa namanya, pupuk mutiara, kurang lebih per tank setengah gelas. Disemprotkan ke pupus atau ke daun muda tanaman dan di bonggol tanaman atau di batang bawah, tempelkan ke batang agar dia meresap ke dalam tanah dan terserap oleh akar. Jadi sebenarnya menurut yang saya pahami, dari yang saya cermati, Layu fusarium itu disebabkan oleh akar busuk. Jadi sebagai contoh, bulan puasa kemarin itu, awal puasa sampai pertengahan bulan itu panas, tidak ada hujan, panasnya sangat menyengat sekali, sangat kuat. Nah itu kan tanaman ini ada yang bulat, saya contohkan, saya cabut, saya lihat akar layu. Nah, setengah bulan setelah itu terhantam hujan deras sehari semalam. Nah, sudah 2 hari ada yang terlihat kuning, saya cabut, ternyata akarnya busuk. Jadi sebenarnya pengaruh utama itu bukan tertular, kalau menurut saya pribadi itu karena cuaca yang ekstrim. Nah, jadi kenapa pada kuning itu bisa dicontohkan ya, untuk tanaman pepaya yang terkena Layu fusarium atau kuning daun itu jika dicabut akarnya pasti busuk. Pun dia belum busuk sudah layu. Nah, jadi ketika diobati, nah ini bisa dilihat sebagai contoh, ngetrek ini loncat karena ketika dia sakit itu si tanaman akan memperbaharui akar. Jadi tanaman yang terkena Layu fusarium itu pasti akarnya busuk semua. Nah, diobati dengan kapur sirih, diberi pupuk mutiara agar merangsang kembali, dia sembuh dan merangsang akar baru kembali. Jadi dia akan keluar akar dan memulihkan daun. Jadi nantinya pelepah ini akan panjang-panjang lagi, baru dia akan berbuah. Jadi wajar jika pepayanya ngetrek sekitar 1 jengkal, maksudnya ngetrek itu dia loncat buahnya, tapi tidak jadi masalah. Yang penting tanaman ini selamat dan bisa panen. Karena jika sampai gagal, ya untuk saya pribadi bisa merugi yang lumayan besar, karena dari pengolahan tanah dan lubang tanam itu semua bisa dihitung sampai bibit. Jika kita bibit beli itu akan sangat besar, modalnya bisa mencapai, untuk tanaman 2000 pohon bisa mencapai puluhan juta sampai panen ya, sampai perawatan sampai panen. Nah, ini saya melakukan perawatan pemupukan sebulan sekali. Nah, ini urutannya. Jika tanaman terkena penyakit Layu fusarium langsung diobati, kapur sirih dicampur dengan mutiara, disemprotkan di ujung daun, di pupusnya, dan setelah itu di bonggolnya, di batang bawah. Usahakan tembuskan ke akar tunjang kanan kiri.
Jadi tidak perlu sampai daun tua mah bakalan rontok, jadi tidak perlu diurusi. Jadi yang penting kita menjaga daun muda pupusnya agar nantinya keluar daun muda dan bunga baru itu akan jadi dan subur. Nah, disemprot kanan dan kiri. Setelah itu lakukan penyemprotan jika sudah buah seperti ini menggunakan Primazep, Tandem, Sidametrin, dan perekatnya Triple X. Itu seminggu sekali juga. Nah, jadi lakukan penyemprotan rutin. Nah, jika ini 4 macam obat ini disemprotkan dari pupus, tarik sampai ke bawah buah paling akhir kanan kiri juga, seperti itu saja, agar tidak ada hama, agar tidak banyak yang rontok diganggu oleh hama tanamannya. Nah, setelah itu lakukanlah pemupukan sebulan sekali. Basing mau menggunakan pupuk apa saja, tapi jika ingin yang murah, gunakanlah murah dan efektif maksimal, gunakanlah pupuk Ponska yang subsidi. Nah, jadi sebenarnya mutiara itu hanya kalau saya menggunakan ketika tanaman usia 1 sampai 2 bulan. Usia tanam sampai usia 2 bulan. Jadi hanya merangsang saja, itu juga dikocor seminggu sekali sampai usia 2 bulan. Setelah 2 bulan, usia 2 bulan, tanaman sudah tidak dikocor lagi, sudah ditabur. Ya, semoga bisa menjadi motivasi agar sahabat-sahabat semua tidak takut untuk menanam pepaya. Jadi jangan takut oleh penyakit Laifusarium dan lain-lain. Sebenarnya ya jenis penyakit apapun sebenarnya itu ada obatnya, cuman kita harus berusaha untuk mencarinya apa-apa. Ya, ini juga sebelum saya menemukan obat-obat yang menurut saya pas, itu saya sudah habis uang banyak karena membeli obat tipe A, B, dan C tapi tidak cocok, bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada perubahan. Ya, itulah sebagai motivasi, sebagai inspirasi untuk kedepannya agar kita intinya selalu berusaha, jangan kapok. Ini bisa dilihat tanaman ini udah dari 2 bulan yang lalu sudah sembuh. Ini bahkan sudah yang kedua ketiga kalinya terkena Laifusarium, tapi bisa dilihat pupusnya sudah normal kembali. Ya, ini untuk sahabat-sahabat semua yang bertanya, Mas, yang terkena Laifusarium seperti apa, bisa dilihat ini pupusnya sudah normal kembali. Hampir semuanya sudah berbuah, sudah hampir siap panen. Alhamdulillah buahnya lebat. Ini sudah 2 kali petik. Nah, ini ada yang ditebang karena bulat. Jadi bukan karena mati terkena Laifusarium. Bisa dilihat. Ini ada yang ditebang kemarin sore ya. Nah, ini kembangnya melintir. Bakal buahnya bulat. Ya, itu ya, bulat. Jadi bukan karena terkena Laifusarium. Ya, semoga bisa menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat semua. Terus berusaha dan jangan malu untuk bertanya. Jika ada yang tidak dimengerti, lebih baik bertanya daripada nantinya akan menjadi gagal dalam bertaninya. Ya, sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar video channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.